Pengadilan Negeri Keraksan kembali menggelar persidangan kasus sengketa Eni Kusrini dengan PKB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penggugat. Kiai Haji Saiful Hadi, saksi yang dihadirkan Eni Kusrini dalam persidangan, mengatakan DPC PKB Kabupaten Probolinggo tidak pernah melaksanakan rapat pleno membahas tentang surat peringatan yang dilayangkan oleh DPC PKB kepada Eni Kusrini. Hasmoko, kuasa hukum Eni Kusrini, menyampaikan bahwa saksi mengetahui persis SP 1, 2, dan 3 yang dilayangkan kepada Eni Kusrini, bahwa di SP 1, 2, 3 itu tidak ada rapat pleno sebelumnya. Dan pada 6 September 2020, menurut Hasmoko, DPC PKB mengadakan rapat pleno dengan agenda mendengarkan klarifikasi Eni Kusrini tentang surat peringatan 1, 2, dan 3. Keterangan saksi ada dugaan ada oknum yang sengaja ingin menghentikan posisi Eni Kusrini sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Bahwa di SP1, SP2, SP3 itu tidak ada rapat pleno sebelumnya, tidak didahului oleh rapat pleno. Satu. Yang kedua, bahwa untuk SP1, 2, 3 sudah diklarifikasi dengan rapat pleno tanggal 6 September, di mana di dalam rapat pleno itu berkaitan dengan klarifikasi Bu Eni sudah dianggap tidak ada masalah, diabaikan saja. Itu artinya bahwa atas SP1, SP2, dan SP3 itu sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah pada saat 6 September itu ya. Tadi juga disampaikan bahwa tidak ada jika muhtasyar ini tidak diberitahukan pada saat rapat pleno itu tidak sah berarti. Dan yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti rapat pleno hanya 6 September itu saja. Iya. Jadi sesuai dengan penjelasan dari saksi tadi terkait rapat pleno, seharusnya Dewan Suro itu dilibatkan. Namun dalam SP1, SP2, SP3 tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mendengar ada rapat pleno. Sehingga dengan demikian secara prosedur SP1, 2, 3 itu sudah cacat hukum. Di samping itu terkait SP1, SP2, SP3 itu seharusnya kalau SP1 diselesaikan maka tidak ada SP2, harus kembali lagi ke SP1 jika ada kesalahan. Tidak berlanjut tidak begitu berlanjut. Nah, SP2 pun demikian sudah diselesaikan, namun muncul SP3 terkait iuran uang fraksi. Padahal 1, 2, 3 1, 2 sudah diselesaikan. Itu artinya bahwa seharusnya kalau memang benar ada kekurangan iuran uang fraksi, SP1 dulu, tidak langsung SP3, karena 1, 2 sudah diselesaikan. Itu sudah tidak ada masalah. Berarti ini ada indikasi memang disengaja, Pak ya? Kalau kami selaku kuasa hukum dari Bu Eni melihat bahwa ini ada ambisius dari seorang yang ingin mengganti posisi Bu Eni secara tak benar. Kuasa hukum DPP, DPW, dan DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Otman Ralibi, mengatakan saksi yang didatangkan oleh penggugat tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Eni Kusrini sebagai kader partai. Saksi hanya mengetahui rapat pleno yang dilaksanakan pada 6 September 2020 dengan mendengarkan klarifikasi dari Eni Kusrini tentang SP 1, 2, dan 3. Dan tentang saksi yang mengatakan bahwa DPC PKB tidak pernah melaksanakan rapat pleno yang membahas tentang surat peringatan yang dilayangkan kepada Eni Kusrini sebelumnya. Ia menilai saksi tidak paham tentang aturan yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Ini seperti apa, Pak? Ya, jadi saksi Kiai Saiful Hadi itu sifatnya umum, dia tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Eni. Sehingga kalau ada SP itu kan mestinya pasti ada pelanggaran. Nah, dia ketika ditanya kan tidak mengerti, tidak tahu apa spesifik pelanggaran yang spesifik yang dilakukan oleh Eni. Sehingga ya karena tidak tahu ya kita tidak bisa lagi bertanya kan, karena memang tidak tahu. Nah, yang dia tahu itu kan rapat-rapat di tanggal 6 itu. Itu pun menurut kami ada yang miss dengan keterangannya itu.
bahwa tidak ada notulensi, bahwa tidak ada daftar hadir, kan kita sudah bisa membuktikan. Nah, bukti itu kita sudah ajukan secara tertulis. Nah, nanti tinggal saksi akan menjelaskan nanti. Pak, saksi juga menjelaskan bahwasanya tidak ada rapat pleno sebelumnya yang dilaksanakan oleh DPC yang melibatkan beliau sebagai tanfid. Iya, beliau ini kan Mutasyar, beliau ini kan tidak paham tentang aturan. Menurut saya tidak paham, baik struktur. Bahkan beliau sendiri tidak tahu kedudukannya sebagai apa di Dewan Suro ketika. Ditanya tadi, rekan saya sebagai anggota, sebagai ketua, apa sekretaris, sebagai ketua. Setelah itu jajaran ketua. Itu menunjukkan saksi tidak paham tentang struktur organisasi maupun tugas-tugasnya. Sahnya rapat pleno seperti apa dan sebagainya. Nggak tahu beliau itu, nggak paham. Saya nggak tahu. Tapi beliau harus dihormati sebagai pendiri PKB. Sementara Mustafa, juru bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo, saat dikonfirmasi tentang sidang terkait keterangan saksi dari penggugat mengatakan bahwa selaku jubir PKB pihaknya merasa terhibur dengan menyampaikan saksi saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Keraksaan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau yang sudah disumpah dengan Al-Quran dapat dipertanggungjawabkan nantinya, baik di dunia dan di akhirat. Tanggapan dari DPC melalui jubir bahwa apa yang disampaikan oleh Saiful Hadi tadi cukup menghibur, dan beliau rupanya selera humornya tinggi, begitu lucunya gitulah, terhibur kami di persidangan. Kami menghargai sebagai orang sepuh, seorang kiai, apalagi kesaksiannya diangkat dalam sumpah Al-Quran di atas kepala beliau. Apa yang disampaikan beliau, saya yakin beliau akan bisa mempertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bahwa persidangan beliau yang pertama mengatakan bahwa beliau sebagai Dewan Suro pada waktu itu ngaku sebagai ketua. Pada Dewan Suro itu ada ketua sekretaris dan beliau sebagai anggota. Lucunya beliau menganggap ketua itu dibagi tugas. Ketua Timur dan Barat. Timur itu head, Barat dia amat sangat lucu. Yang kedua mengatakan tidak pernah di rapat pleno itu ada daftar hadir. Setelah ditunjukkan tanda tangannya, dia ngeles, dianggap itu bukan daftar hadir, tapi tanda terima uang transport untuk sopirnya. Jadi dengan pernyataan-pernyataan seperti itu kami terhibur, ada humor lah, dan itu sangat menghibur kami sebetulnya. Harapan kami apa disampaikan beliau itu biar Pak Hakim akan menilai. Saya kira Hakim akan menilai secara objektif apa disampaikan beliau, apakah itu benar adanya, apakah itu nanti mempengaruhi hasil keputusan, ya kita tunggu aja. Intinya kami terhibur dengan pernyataan Saiful Hadi. Portal Indonesia dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan.